Pemirsa, hari ini KTT ke-42 ASEAN resmi digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Presiden Joko Widodo nantinya akan memimpin seluruh rapat untuk hari ini. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung langsung dengan reporter Cecilia Sinabariba, langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Cecilia, apa saja agenda KTT ASEAN pada hari ini? Ya, ada 5 agenda yang akan digelar pada hari pertama pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN ini yang nanti semua agenda ini akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Nanti akan diawali dengan foto bersama terlebih dahulu antara Presiden Joko Widodo dengan 7 leaders ASEAN sudah mengonfirmasi hadir, ditambah Sekjen ASEAN dan juga 1 Perdana Menteri Timur Leste. Lalu dilanjutkan dengan 5 pertemuan utama yakni pleno, dilanjutkan dengan interface atau tatap muka dengan para pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN. Untuk Indonesia ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga sudah berada di Labuan Bajo. Setelah itu lanjutkan tatap muka atau pertemuan interface dengan komunitas anak muda yang ada di ASEAN. Lalu dilanjutkan pertemuan dengan para pebisnis yang tergabung dalam ASEAN Business Advisory Council. Dan selanjutnya ada pertemuan High Level Task Force. Seluruh agenda yang dilaksanakan hari ini, Leo dan juga pemirsa, akan ditutup dengan agenda makan malam bersama, di mana akan dijamu oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Ayana Labuan Bajo. Nanti akan dimulai sekitar pukul 8.30 untuk pembukaan pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN ini di Hotel Baru Ora. Tentunya pembahasan yang dilakukan oleh para pimpinan atau leaders ASEAN ini adalah pembahasan atau isu ataupun topik yang tidak jauh dari tema keketuaan Indonesia di tahun ini, yakni ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Dan sejumlah isu tersebut sebenarnya juga sudah dibahas di berbagai level di pertemuan yang digelar, baik itu dari level duta besar ataupun perwakilan tetap, di level senior official ASEAN itu sendiri, lalu di level Menteri Luar Negeri kemarin. Nah, ada sejumlah topik yang tentunya akan dibahas tidak jauh dari 3 pilar, baik itu ASEAN Matters, bagaimana menghadapi visi besar ASEAN 2045, termasuk di dalamnya bagaimana ASEAN memberantas tindak pidana perdagangan orang, perlindungan pekerja migran, hingga penguatan institusionalisasi dialog HAM, dan juga untuk pilar kedua Epicentrum of Growth, bagaimana ASEAN dan juga kawasan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan ASEAN dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Dan yang ketiga pilar yang akan dibahas yakni ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Indonesia akan terus bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dengan prinsip inklusivitas, baik itu untuk pertahanan, keamanan maupun untuk ekonomi dan ekonomi pertumbuhan. Leo. Ya, Sisil, di KTT ASEAN ke-42 ini menarik karena Timor Leste juga hadir, padahal belum menjadi anggota penuh ASEAN. Bagaimana tanggapan dari anggota ASEAN yang lain? Ya, Leo, terkait dengan keanggotaan penuh Timor Leste sebagai anggota atau negara ke-11 ASEAN ini memang sudah dibahas sejak keketuaan Indonesia pada Januari 2023 ini. Bahkan Indonesia terus mendorong agar segera disusun roadmap-nya, dan pada pertemuan di KTT kali ini seluruh negara-negara ASEAN yang hadir sepakat untuk menandatangani dokumen yang dimana di dalamnya terdapat peta jalan ataupun mekanisme yang nantinya dapat dilakukan oleh Timor Leste untuk bisa menjadi anggota penuh dari ASEAN. Nantinya di dalam dokumen tersebut akan ada langkah-langkah ataupun pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan oleh Timor Leste sehingga nantinya bisa menjadi anggota penuh ASEAN, bisa bekerja sama dengan penuh bersama dengan negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia. Kemarin Presiden Joko Widodo, Leo dan juga pemirsa, sebenarnya sudah sempat bertemu secara bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste. Kembali Presiden menyatakan dukungannya untuk menjadikan Timor Leste sebagai anggota penuh dari ASEAN karena nantinya juga dapat memperkuat kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan juga Timor Leste. Untuk saat ini sampai nanti roadmap tersebut disahkan, Timor Leste masih sebagai observer atau sebagai pengamat karena memang harus ada tahapan-tahapan terlebih dahulu, termasuk untuk mengikuti, melihat bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN ini. Leo. Baik, kita akan nantikan terus laporan Anda, Cecilia Sinabariba, melaporkan langsung dari KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo.